Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan 4 dari kelas 10 TKP 3 ingin ngobrol sama kakak alumni dari apa? Lupa. Apa? Multimedia. Dari multimedia. Dengan kakak namanya siapa? Oke, perkenalkan semuanya, nama saya Yan Eka Fajar Ramadan. Bisa dipanggil Yan, biasanya teman-teman di sekolah manggilnya Yan semua. Oke. Terus kakak itu tempat tinggalnya di mana? Oh, kalau domisili saya itu saya lahirnya di Surabaya, tapi besarnya di Jombang dan kebetulan domisili saya itu ada di Megaluh, Kecamatan Megaluh. Nah, Kecamatan Megaluh, jadi desanya itu Balongsari. Kalau dulu sampean pernah tahu ada Batu Cilik Ponari, nah itu tetangga saya di desa situ. Kalau kuliahnya gimana? Kuliah dulu saya ada di Malang, tepatnya di Sekolah Tinggi Teknik Atlas Nusantara Malang. Atau biasanya teman-teman bilangnya Star Malang gitu. Star Malang. Iya, itu swasta. Enak kuliah di sana. Seru sih, karena memang tempat pembelajarannya itu kecil ya. Jadi ruang kelasnya kecil, teman-teman satu kelas ada 9 orang. Jadi mungkin agak lebih private gitu ya untuk kuliahnya. Ambil jurusan apa sih? Dulu saya jurusan Teknik Informatika. Ya, Informatika. Terus sekarang kerjanya di mana, Pak? Untuk sekarang saya kerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto. Mojokerto. Ya, di Mojokerto. Kan Mojokerto ada 2, kabupaten sama kota. Ya. Nah, ini saya di kabupatennya. Ada pengalaman apa saja saat bekerja dengan kuliah sambil bekerja? Kalau dulu memang saya fokusnya setelah lulus dari SMK itu memang fokus kuliah dulu, nggak ambil pekerjaan apapun karena memang ya waktu dulu SMK mungkin saya rasa itu udah banyak sekali waktu yang terbuang untuk belajar. Makanya untuk kuliahnya saya tekankan memang tidak mengambil pekerjaan dulu. Jadi fokus kuliah, nanti baru untuk selesai kuliah baru nanti ambil pekerjaan gitu. Oh, kita kan udah tahu nih kakaknya kuliah dan kerja di mana. Jadi sekarang kita mau ngasih tahu, memberikan pertanyaan. Apakah kakaknya sekarang sudah siap untuk diberi pertanyaan? Monggo, silakan. Oke. Ya. Pertanyaan yang pertama. Apa saja yang harus dipersiapkan saat kuliah? Saat kuliah, yang pertama mungkin kalau kuliah ya, kalian kan ini SMK. SMK kan ada beberapa pilihan memang. Kalau pengen kerja langsung ya silakan, pengen kuliah langsung ya silakan. Kalian punya 2 pilihan. Ya mungkin untuk kuliah mungkin mentalnya aja sih. Karena memang secara kurikulum kita berbeda dari SMA. SMA ya mungkin teori, kalau kuliah memang teorinya banyak. Kita ditekankan buat diskusi saja sih ya. Diskusi, praktek. Tapi tidak menutup kemungkinan dari SMK juga lebih enak karena praktek sendiri kan banyak. Jadi mungkin untuk kalau teori kalian bisa menyesuaikan lah. Mental sih, ya. Mental karena memang kita di suasana yang baru, nggak kayak teman-teman biasa di sini kan. Kita dari luar kota, dari mungkin luar pulau atau luar daerah. Itu memang secara kultur kan beda. Jadi adaptasinya mungkin ya secara mental kita bisa bertahan di situ. Belajar. Oh, seperti itu ya. Iya. Terus bagaimana cara kakak itu mengatur waktu saat jam kuliah dan jam kerja secara bersamaan? Oke, kalau menurutku ya, meskipun aku memang secara waktu kuliah dulu itu nggak mengambil pekerjaan, tapi teman-temanku
saya bicara dengan teman-temanku saja. Memang teman-temanku juga banyak yang mengambil kuliah sambil bekerja, entah itu part time, entah itu sebagai freelance atau mungkin full time karena memang kuliahnya itu diambil yang kuliah karyawan. Kan ada kuliah kan ada dua pilihan. Ada yang kuliah khusus, universitasnya bisa karyawan atau bisa ngambilnya weekend atau yang full time. Jadi mulai Senin sampai Jumat atau Sabtu. Kalau pengalaman teman saya sih, untuk pembagian waktunya, memang mereka ambilnya itu kuliahnya di pagi hari, dan untuk part time-nya kerjaan itu di malam sore sampai malam hari. Jadi seperti itu pembagiannya. Itu kalau memang pekerjaannya bisa dilakukan di malam hari. Tapi kalau ada banyak sih teman-teman yang mungkin pekerjaannya part time-nya itu mengambil seperti platform-platform ojek online, itu kan banyak. Nah, itu juga mungkin lebih lebih bisa menyesuaikan lah itu. Karena kan secara waktu juga fleksibel, juga secara mereka juga bisa membagi waktu dengan kuliah juga. Kakaknya itu capek nggak sebenarnya kalau kuliah sambil bekerja? Kalau menurutku ya, sebenarnya capek. Cuman respect banget ya, respect banget buat teman-teman yang mungkin bisa kuliah sambil kerja. Karena emang kuliah itu nggak kayak sekolah kayak gini sih. Kuliah itu nggak kayak di FTV sing enak gitu, bisa jalan-jalan ke mall gitu, enggak sih. Kuliah itu lebih banyak tentang diskusinya sebenarnya. Iya, jadi setiap materi itu kan disalurkan ke kita. Ya mungkin untuk pembelajaran di SMK ini mungkin kita kasih materi, mereka kalian itu diskusi gitu kan, sama seperti itu. Jadi dosen kasih materi, diskusi bareng-bareng, habis itu kita buat PPT untuk menyelesaikan masalah gitu kan. Nah, kadang kalau kita membagi waktunya dengan bekerja itu agak susah, karena kenapa? Di kuliah itu kita sudah dituntut untuk berdiskusi dengan teman-teman banyak, dengan pekerjaan yang mungkin tugasnya itu nggak hanya PR nulis jawaban, enggak, tapi kita menyelesaikan masalah. Nah, di situ mungkin juga untuk pembagiannya memang capek. Tapi kalau memang kita terbentur kebutuhan, karena memang kuliah juga banyak sekali mengeluarkan biaya, Ya. jadi ya em, ya mungkin capek. Tapi teman-teman saya respect sih, soalnya memang benar-benar dia bisa membagi waktunya. Gitu. Kalau cara ngatur keuangannya gimana? Ngatur keuangan, Ya kayak tadi kuliah, ya terus kerja, terus kan kayak bisa kayak kontrak itu. Nah, kontrak ini dalam hal saya kuliah dan kerja di luar kota gitu. Oh gitu. Banyak cara sebenarnya kita bisa memanage keuangan ya. Apalagi yang memang punya punya penghasilan. Kayak tadi contohnya kerja sama kuliah. Berarti kan tidak bergantung kepada uang pemberian dari orang tua gitu kan. Yang pertama mungkin kita ambil pekerjaan itu jangan sesuai dengan apa yang kita inginkan, kayak gaji besar gitu. Karena kita gaji besar berarti tuntutan kita juga besar, dan kita belum sampai di titik itu. Kita ambil aja caranya seperti ambil di pengalamannya aja, gimana cara bisa bersosialisasi dengan rekan kerja, gimana situasi pekerjaan yang mungkin kan kadang ada di kurikulum vitae kan ada bisa bekerja di dalam tekanan. Nah, di dalam tekanannya itu kita harus tahu apa yang harus kita bisa adaptasikan di situ. Untuk keuangan, mungkin kalau semuanya pekerjaan sekarang yang bisa dilakukan dengan part time, kita ambil saja untuk tahun-tahun sekarang ya, kita ambil saja sekitar range harga 1 juta sampai 2 juta untuk gaji kita selama 1 bulan ya, dengan kuliah kita yang full time lah. Nah, kuliah kita berarti kita di luar kota, kita harus mikir makannya gimana, kalau pengen kos ya gimana. Kos sekarang mungkin sekitar 300 sampai 400 sampai 600. Kalau itu yang biasa. Kalau mungkin ada AC, kamar mandi dalam dan sebagainya, lebih gitu kan. Jadi mungkin sekitar 1.500.000 lah maksimal sampai.
Ya ada yang 2 juta tergantung kebutuhan juga. Nah kita juga harus manage itu uang dari orang tua itu nanti kita harus prioritaskan. Oke, uang dari orang tua sama penghasilan kita yang mungkin tidak menentu kan karena kita memang part time di situ. Nah, untuk kehidupan sehari-hari kita paksakan eh, untuk mengambil uang yang dari part time kita. Jadi segala sesuatu yang mungkin di luar kebutuhan primer ya atau kebutuhan khusus gitu. Ya, misal jajan, main sama teman-teman, makan, ya jajan segalanya itu bisa kita ambil dari part time kita. Nah, sedangkan dari uang orang tua yang mungkin itu selalu segitu kan, dan kita jatah kan. Nah, bisa nanti kita sisihkan buat yang sebetulnya itu buat makan dan jajan kita, buat kita sisihkan untuk ya tabungan lah, tabungan. Karena kan kalau kita part time itu kan kita nggak selama 4 tahun kita bisa kerja di situ semua kan. Jadi kan ada waktu-waktunya kita nggak bisa ngatur waktu, artinya bisa resign. Habis itu ketika waktunya sudah selesai atau waktunya sudah lenggang lah, kita bisa masuk lagi ke gitu kan ada keluar masuknya. Jadi part time itu buat jadi kalian bisa berpengalaman di bidang pekerjaan, tapi juga uangnya bisa kalian maksimalkan untuk kebutuhan sehari-hari kalian. Jadi nggak harus menuntut dari keuangan dari orang tua gitu. Kak, mau nanya lagi. Iya. Yang pertanyaan kedua tadi itu saya kurang paham. Bagaimana cara kakak mengatur waktu saat kuliah sambil bekerja? Kuliahnya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Terus kerjanya juga dari jam berapa? Gini, kuliah itu ada berbagai macam. Ada yang sistem itu paket, atau biasanya paket tuh kalau di sini biasanya itu sistemnya ada di politeknik. Politeknik nggak di universitas. Kalau universitas kan sistemnya SKS. Kalian milih SKS, kayak segini. Dalam satu semester itu ada beberapa SKS kalian ambil. Satu SKS, kayak pelajarannya itu matematika, kalian ambil. Terus pelajaran bahasa Inggris kalian ambil gitu kan. Nah, kalau gini kan kalau di SMK kan kalian udah dapet gitu loh jadwalnya. Senin sampai apa? Jumat ya sekarang. Sabtu libur ya. Nah, Senin sampai Jumat kalian udah jadwalnya. Jam pertama, jam kedua, jam ketiga. Nah, kalau kalian ambil sistem SKS itu pembelajarannya tidak menentu. Kadang ada sampean itu ambilnya SKS matematika berarti kuliahnya itu jam 7 pagi sampai jam 9. Setelah itu kalian libur. Nggak ada kuliah sampai jam 4 sore sampai jam 6. Kadang ada gitu. Jadi dalam satu hari ada dua matkul dan itu berbedanya sangat jauh. Nah, itu cara menyikapinya berarti kalian itu ambilnya itu part time yang mungkin lebih fleksibel. Semisal kalian di kafe ya, di kafe. Kalau masalah fleksibel tentang pekerjaan, mungkin lebih fleksibel daripada eh, nggak multimedia daripada jurusan-jurusan lainnya karena memang kan sistemnya tidak jam kantor dan jam punya kita sendiri kan. Jadi ya udah kalian bisa manfaatkan freelance seperti desain grafis atau editing video. Itu kan kalian bisa menata waktu kalian. Selesai kuliah kalian bisa ambil jam itu buat ngerjain sampai mau kuliah. Setelah itu selesai. Udah itu aja. Terus kalian bisa istirahat. Besoknya lagi. Kalian menyesuaikan itu. Tapi kalau kalian istilahnya yang part time tapi jamnya itu menyesuaikan pekerjaan seperti biasa kayak jam 3 sore sampai jam 10 malam. Itu kalian akan kesusahan diambilnya ketika dapat jadwal malam, jadwal atau sore di matkulnya. Itu kalau SKS biasanya SKS itu ada di universitas atau sekolah tinggi gitu. Terus ada juga kalau kalian masuk ke sistemnya paket di politeknik gitu. Sistemnya paket. Paket tuh hampir seperti SMK. Jadi kalian nggak ngambil satu SKS, 2 SKS gitu nggak. Tapi kalian tuh dapatnya tuh langsung satu semester itu beberapa matkul, beberapa SKS. Udah ada jadwalnya, entah itu mulai kadang kalau Politeknik Negeri Malang atau yang punya saya dulu kuliah itu full time. Jadi mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Itu entah ada 3 SKS atau ada 2 matkul, 3 matkul. Itu di situ pokoknya sampai sore. Sampai dengan prakteknya juga. Berarti kan kalian masih punya waktu
untuk spare waktunya itu di malam. Nah, kalau di malam berarti kaliannya ambil part time-nya malam, tapi jangan sampai malam-malam. Dia kalian ambilnya di part time yang dia kerjanya itu malam. Jam 10 sampai jam 3 atau jam 4 jangan. Ambil aja seperti kalau sekarang paling gampang kan. Banyak sekali UMKM yang bukanya itu mulai jam 10 sampai jam 10 malam. Kalian bisa ambil part time itu dengan kalian ngambil range apa range atau range itu gaji yang nggak sama dengan pekerja lainnya karena kalian memang kan part time. Jadi ambil aja habis maghrib sampai jam 10. Memang kecil gajinya, tapi nggak masalah kan. Kalian bisa bagi waktunya lebih gampang. Jam 10 udah selesai, kalian bisa entah itu kalau pengen istirahat ya bisa. Kalian pengen mengerjakan tugas juga masih bisa kan. Mungkin sampai jam 11, jam 12 kalian bisa tidur lagi, besok paginya masih bisa kuliah gitu kan. Jadi harus dilihat juga kemampuan kalian selama 1 semester ini itu dapat waktu yang senggang itu di mana. Dan kalian tetap harus prioritaskan kuliah, jangan kerja yang diprioritaskan. Kadang banyak orang teman-teman tuh alah ya udah kuliah gampang lah, nanti bisa entah itu titip absen atau titip tugas. Mentingin kerjaan karena dapat uang. Tapi sebenarnya itu kalian harus lihat dulu. Iya, lihat dulu. Kalian prioritaskan semana dulu. Kalau kalian kuliahnya memang full time, jadi kalian harus menyisakan itu waktu itu buat bekerja, entah itu freelance, entah itu apapun, kalian bisa. Beda lagi ketika kalian ambilnya itu kelas karyawan. Kelas karyawan itu jadinya itu weekend. Biasanya itu diambil Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat itu mulai malam jam berapa? Jam 8, setengah 8 lah sampai jam 10. Sabtu juga gitu. Kalau Minggu full dari pagi biasanya. Nah, itu memang kelas karyawan berarti kalian kalian kerja sambil kalian bisa kuliah gitu. Bukan kuliah sambil kerja, tapi kerja sambil kuliah. Iya, harus dibedakan itu. Iya. Iya, mappingnya harus dibedakan karena kalau kalian fokusnya itu kuliah, berarti kerjanya hanya sebagai hitungannya kalian bisa punya waktu untuk berkembang. Tapi kalau kalian bekerja dan mengambil kuliah, berarti kalian punya prioritas lain, yaitu mengembangkan diri di bidang akademik, bukan di bidang karir ya. Karena memang kuliah ini bisa menunjang karir. Kalau semuanya kalian lulusan SMK, ya udah, standar SMK segitu aja. Kalau kalian pengen jadi semisal manajer atau sebagaimana yang mungkin kalian pengen capai kan, kalian harus kuliah dulu. Menyesuaikan akademis yang mungkin manajer dulu itu apa, S1, S2. Ya. Jadi harus dipikirkan itu. Ya. Itu. Tadi kan ada yang pertama SKS ya. SKS, ya. Ya, politeknik itu paket. Ya, terus sama yang karyawan. Ya, kelas karyawan itu Terus ada. kakaknya itu ngambil yang mana? Aku kelas yang politeknik, jadi yang full day. Jadi yang modelnya itu paketan. Jadi mulai kayak gini. Dulu itu satu cerita dikit ya. Dulu itu satu matkul, Ya. satu mata kuliah kayak sekarang satu pelajaran, satu ya mapel lah ya, mata pelajaran itu hampir 5 jam. Mulai jam 7 sampai jam 12. Nah, itu sekalian sama prakteknya soalnya. Jadi dua jam itu kita ambilnya buat pelajaran atau buat teori, 3 jamnya kita ambil praktek. Jadi jarang sekali di waktu itu ada yang namanya pekerjaan rumah atau tugas rumah lah, jarang. Karena kita setelah teori langsung praktek, setelah praktek langsung dinilai. Kalau seumpamanya saya dulu kenapa nggak ambil pekerjaan juga? Karena kalau dalam satu hari ada 2 matkul mata kuliah, berarti kan ada 10 jam. Berarti otomatis jam 7 sampai jam 12, jam 12 sampai jam 1 istirahat, jam 1 sampai jam 5. Oke, kita katakanlah bisa berarti malam bisa kerja. Tapi kalau ada 3 matkul, berarti kan mulai jam 7 malam sampai jam 10 lah. Iya, berarti kan nggak ada waktu untuk kerja kan. Ya. Nah, itu juga bisa menjadi referensi kalian. Oh, pada waktu ini aku nggak bisa kerja. Berarti aku kalau pengen bekerja, bisa ambil freelance. Iya, freelance kan banyak sekali pekerjaannya. Kalian input data, kalian bikin makalah itu aja freelance. Nah, itu kan berarti freelance kan bisa dikerjakan sewaktu-waktu sesuai dengan deadline. Nah, jadi kalian bisa ambil itu.
Tapi kalau kalian ambil kantor atau pekerjaan yang mungkin dia itu punya waktu yang harus dilakukan itu, agak mungkin agak nggak bisa lah, agak susah juga buat baginya. Makanya dulu aku pengennya fokus dulu ke kuliah dulu, habis kuliah baru bisa kerja. Berarti dulu kan fokus kuliah. Fokus kuliah. Sekarang fokus kerja. Sekarang fokus bekerja. Berarti hari ini kerja. Hari ini meliburkan diri. Ya, ya demi ini juga. Jadi kan ya eh, bekerja itu kan memang kewajiban ya. Bekerja memang kewajiban. Tapi juga apa? Aku juga mikir ya kalau seumpamanya mungkin setelah gini, setelah saya SMK, saya kan udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan. eh, SMK juga dulu, ya alhamdulillah punya kenangan bagus lah di sini. Dan juga mungkin eh, jarang ada teman-teman yang mungkin bisa melupakan beberapa teman lah segala aktivitas di sini ya. Mungkin kalau kalian, aduh aktivitas SMK yang ngono tok. Tapi kan ketika kalian nanti keluar SMK mungkin pasti berbeda. Nah, saya dari saya sendiri itu pingin gimana saya bisa, ya intinya saya punya apa yang bisa saya perbuat buat SMK gitu. Jadi ketika ada panggilan seperti ini ya mungkin saya bisa menyisakan waktu lah. Kan juga nggak tiap hari juga kan kayak gini. Jadi bisa menyisakan waktu, bisa ngobrol sama kalian kayak gini. Ya bertukar pikiran juga lah. Kita nggak saya sebagai narasumber ini terus membagikan pengalaman, enggak, kita sharing aja. Kalau semuanya kita sampean punya pengen seperti saya atau saya pengen seperti kalian juga bisa, nggak ada batasan lah istilahnya. Tapi kakak masih kuliah kan? Iya. Oh enggak, udah enggak, udah lulus. Iya, Kerja tuh ya. bekerja aja. Udah lanjut pertanyaan yang selanjutnya. Ya, Gimana caranya kakak memotivasi diri sendiri? Ya, sehingga berani untuk kuliah sambil bekerja. gimana ya? Yang pertama mungkin kebutuhan ya, kebutuhan. Yang kedua, oke, kalian punya teman banyak, kalian punya circle lah istilahnya anak-anak sekarang ya, circle yang mungkin bisa membangun kalian atau bisa menjatuhkan kalian. Kalian kan bisa memilih sendiri toh. Aku lek gembul karo arek iki, engko aku bakalan wis dadi mek ngene-ngene tok. Gak ono perkembangan yang mungkin aku bisa lakukan. Tapi lek gembul karo anak-anak iki, aku punya motivasi supaya yang nggak bisa mengalahkan tapi istilahnya berkembang bersama. Nah, di sisi lain circleku itu juga kayak gitu. Tapi kan nggak bisa tak istilahnya kalau circleku ini nggak ngapa-ngapain, akhirnya aku ya wis nggak tak temenin, maksudnya nggak ke situ. Soalnya lebih ada yang lebih bermanfaat. Tapi kan nggak bisa tuh kita meninggalkan circle kita. Jadi ya kita ambil, ya udah, kalau semuanya kalian pengen berkembang, kalian pengen punya kemandirian sendiri, ya wis. Kita sekarang ambil yang seperti ini. Di circle yang mungkin bisa kita berkembang, saingan sama teman sendiri itu bagus, tapi nggak saling menjatuhkan. Saya kalau kalau kalian di kelas saingan pinter-pinteran lah, ranking. Tapi kan di situ ketika ranking udah keluar dan kalian antara ada yang jelek, ada yang ya jelek buruk pada kan. Ya jelek ada yang bagus. Kalian kan nggak ngejudge toh. Wah, awakmu apik bla 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 bla. Enggak kan? Yes. Lek iso itu kalian ya harus sedikit demi sedikit, ya nggak, meskipun nggak nyalip atau meskipun nggak mendahului, tapi yang menyamakan aja. Nah, aku dulu punya motivasi, yo aku merasa nggak bisa ngapa-ngapain, jadi aku harus berkumpul dengan teman-teman ini supaya bisa menyamakan keadaan lah. Ya udah akhirnya kumpul, akhirnya punya referensi pekerjaan, dan ya alhamdulillah lah mempunyai beberapa pekerjaan yang mungkin teman-teman yang lain mungkin belum ada kesempatan, saya punya gitu aja. Tapi nggak meninggalkan yang circle yang nggak ngapa-ngapain ini. Tetap ini menjadi circle kita. Jadi kalau kita kerja capek, kita yang nggak yang ke circle yang biasa-biasa saja ini. Tapi kita tetap motivasi kalau ya kalian nggak harus kayak gini terus. Kan apa, kehidupan kan kalian nggak harus di SMK terus kan. Lanjut. Nah itu harus dilebihkan lah istilahnya, dikembangkan lah gitu.
minta kata-katanya kan. Kata-kata Kata-kata motivasi apa yo? Kata-kata motivasi ini untuk apa ini? Untuk siapa? untuk kita yang masih Oke. belajar. Heeh. Kata-kata. Nggak ada di briefing sebenarnya ada kata-kata ya. Tahu gak apa lah. Oke. Kata-kata dari saya ya. Oke. Kalian yang ada di sini. Meskipun kata-kata ini nggak bener-bener bagus ya. Iya, Tapi ya, kalian yang ada di sini itu kembangkan. Kalian kan masih kelas 10 kan ya? Kelas 10 ya. Ini kelas berapa? 10 juga ya? 11, 10 lah. Kalian masih kelas 10. Sekarang masih 5 bulan lah di sini. ya. Ada bulan-bulan berikutnya selama 3 tahun ini kalian di sini. Nah, manfaatkan di sini. Em, di sini itu banyak sekali kegiatan yang mungkin kalian bisa lakukan, kalian bisa kembangkan. Saya dulu juga jadi murid juga nggak pinter-pinter banget. Saya pernah di apa pernah masuk ke BK gara-gara memang saya itu nakal orangnya masuk ke BK sama Bu siapa nggih? Bu kantin kejujuran itu sinten Bu? Bukan nggih, Bu Tati. Bu Tati itu kan dulu kantin kejujuran. Saya dulu pernah nggak di sidang sih ditanyakan. Gara-gara saya itu mau nggak lulu nggak naik kelas. Dulu banyak sekali memang kegiatan saya yang harus mungkin saya prioritaskan dan tidak memprioritaskan pelajaran. Tapi itu memang salah dan saya harus bertanggung jawab. Dan kelas 3-nya baru memang saya fokus sekali di bidang pelajaran itu. Entah itu pelajaran apapun, saya mulai mendalami multimedia dulu saya dalami juga. Dan akhirnya ya alhamdulillah waktu saya lulus dari sini, saya bisa punya hitungannya, saya bisa punya bekal lah. Entah itu banyak, entah itu bagus atau jelek, itu kan relatif. Kalian yang bisa mengembangkan ya. Jadi ya jangan berkecil hati, gak usah mikir aku iki arek SMK. Aku iso sih paling yo mek iso desain, nggarap video, terus apa ya ngedit-ngedit apa lah ngono. Tapi sekarang itu yang dicari gitu loh. Sekarang kan sekarang kan di bidang kalian itu banyak sekali pekerjaan yang mungkin kalian bisa lakukan. Contoh seperti ini, semuanya orang itu pasti butuh yang namanya dokumentasi. Kalau kalau orang itu tidak punya pegangan apa pedoman dari dulu kayak kalian sekarang belajar, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya mungkin memang ada aplikasi yang mungkin lebih memudahkan untuk editing video, entah itu pakai yang bisa diupload di eh, Oke, kita lanjut. Jadi banyak sekali platform yang bisa kalian dijadikan kayak storage atau penyimpanan dokumentasi. YouTube, TikTok, Instagram. Itu kalian kalau kalian tahu sekarang kalian bermain di situ, itu kalian pernah nggak ada peringatan bahwa storage atau penyimpanan Anda sudah penuh kecuali drive Google Drive. Nah, berarti kan itu kayak istilahnya dokumentasi kalian itu di situ. Nah, kalau kalian punya pedoman, semua hal apapun yang dikerjakan, dokumentasi, diedit dan diupload, kalian bisa mengatur kata-kata seperti semisal captionnya yang menarik atau yang kalian tagar atau hashtag itu kalian bisa mainkan. Itu sebuah pekerjaan. Banyak sekali orang yang mencarinya. Entah itu dari karyawan biasa, freelance, bergerak di bidang seni, di bidang musik, itu semuanya butuh dokumentasi. Jadi dulu sampai sekarang mungkin saya menyesal kenapa dulu nggak mempelajari itu. Sekarang memang butuh karena saya juga butuh dokumentasi buat saya, buat perkembangan karir kan. Dan orang juga membutuhkan mungkin saya, keahlian saya yang bisa menunjang mereka. Jadi tidak usah berkecil hati meskipun di kafe itu mungkin kalau semuanya orang awam ya lah kerjaan pekerjaan kok atau pembelajaran cuma ngedit-ngedit aja. Nggak usah berkecil hati. Jadi pengen saya teman-teman ini tetap bekerja keras atau
bekerja itu dalam artian belajar keras, karena nanti di luar sana usaha-usaha yang nanti kalian akan masukin itu banyak sekali. Nggak harus kuliah loh ya. Teman-teman saya yang gajinya puluhan juta tiap bulan itu nggak ada kuliah. Dia freelance dan dia bisa berhasil survive di situ. Bahkan yang kuliah, mereka hanya terjebak dalam ya wes situasi saya punya gelar, saya harus bekerja di sini supaya gengsinya tetap ada. Tapi yang nggak kuliah, kalian juga harus punya gengsi supaya bisa seperti setara dengan yang kuliah. Baru nanti kalau sudah sukses di bidang ini, kalian bisa berkembang bidang lain, kalian bisa memikirkan kuliah, oh aku harus upgrade akademis ini. Oke, ya. Waktunya habis. Iya nggak apa-apa, memang banyak soalnya. Terima kasih ya. Iya, terima kasih juga ya atas undangannya. Semoga ini juga bisa menjadikan motivasi dan ya istilahnya kalian bisa berkembang lah istilahnya ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas Ya, saya juga ya, tidak ada apabila ada kata-kata yang mungkin salah. Terima kasih. Monggo ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya.